kalau menurut Bapak infrastruktur Indonesia ini yang menggambarkan satu kata aja yang menggambarkan infrastruktur Indonesia, menurut Bapak apa? Tertinggal. Aduh. Ini Kenapa spontan. itu, Pak? Spontan ini. Oh iya, tapi Bapak bisa jelasin dong kenapa tertinggal? Iya. Sementara kita lihat udah banyak banget nih pembangunan yang dijalankan. Itu masih butuh banyak sekali pembangunan infrastruktur. Kalau kita akan menuju ke arah negara maju, kalau kita ingin menang berkompetisi dengan negara-negara di sekitar kita saja, dengan Singapura, dengan ini spontan ini. Pemerataan itu bukan dibagi rata. Pemerataan itu Telaknya sindiran Pak Bas pada SBY. Skakmat mati. Ditulis oleh Erika Ebener. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono adalah sosok menteri yang dikenal tidak peduli segaduh apapun atau setajam apapun upaya mendiskreditkan hasil kerja Presiden Jokowi atas pembangunan infrastruktur Indonesia. Basuki Hadi Mulyono adalah chef atau koki dari setiap resep masakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Dan setiap resep yang disodorkan, lalu dia masak sampai bisa dihidangkan sebagai sebuah makanan pada rakyat Indonesia. Rasanya selalu enak, di samping penampilan makanan yang mampu mengundang selera orang untuk menyantapnya. Basuki Hadi Mulyono yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Bas adalah sosok menteri yang bertahan menjabati kedudukannya yang sama selama Jokowi menjadi Presiden Indonesia. Saya pikir bukan karena keduanya sama-sama orang Surakarta, tetapi mereka berdua memiliki many things of common, baik dari sisi karakter, kebiasaan, pola pikir, dan pola kerja, serta prinsip hidup. Hanya selera musik mereka yang berbeda. Presiden Jokowi penyuka musik bergenre heavy metal, sedangkan Pak Bas penyuka musik segala genre kecuali heavy metal. Waktu itu Bapak juga pernah ya Pak diundang sama Presiden Jokowi yang lagi makan siang, tapi diiringi musik Metallica dan oh itu hobinya beliau kan? Kalau Bukan Bapak hobi suka ya? juga nggak? Ya, jadi saya lebih ke arah apa ya, bluesy rock. Kalau beliau kan metal. Iya, iya. Oke. Kalau saya rocknya, jadi kayak apa ya, slow rock yang drumnya bisa dinikmati, lagunya bisa dinikmati. Kalau beliau memang mungkin lebih muda ya, beliau jadi metal. Karena itu, Basuki Hadi Mulyono telah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2014 di Kabinet Jokowi yang pertama dan lanjut tanpa jeda di posisi yang sama sampai sekarang. Bahkan saya malah melihat kalau Pak Bas ini sepertinya sedang benar-benar dieksploitasi oleh Presiden Jokowi. Kecerdasan, integritas, dan semangat bekerjanya di-abuse habis-habisan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tak ragu untuk memberikan porsi anggaran yang sangat signifikan kepada Kementerian PUPR hingga mencapai angka 107,3 triliun rupiah di tahun fiskal 2018. Kerennya, apapun yang dilempar dan ditantangkan oleh Presiden Jokowi terkait rencana proyek-proyek pembangunan nasional yang sangat besar seperti pembangunan massal perumahan umum, infrastruktur jalan dan waduk air, bandara, dan pelabuhan hingga pintu masuk Indonesia di perbatasan, Basuki sikat dengan cepat dan selesai. Termasuk menyelesaikan proyek-proyek mangkrak warisan SBY. Jadi kalau kita mau bicara tentang siapa orang yang paling tahu tentang seluruh pembangunan infrastruktur Indonesia serta sejarahnya, Basuki Hadi Mulyono adalah orangnya. Bagaimana tidak?
Setelah lulus dari UGM, Basuki langsung bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai PNS. Setelah menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar magister serta doktor dari Universitas Negeri Colorado, Basuki Muda kembali ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaannya di kementerian yang sama. Dia menerima penghargaan sebagai pegawai Kementerian Teladan tahun 1995 dan dipromosikan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR antara tahun 2005 dan 2007. Setelah itu, Basuki menjadi Inspektur Jenderal Kementerian hingga 2013. Kemudian menjabat sebagai Dirjen Perencanaan Tata Ruang, sampai akhirnya jabatan sebagai Menteri PUPR diterimanya pada Oktober 2014. Kalau kemudian saya sambungkan antara keberadaan sosok Pak Bas dengan SBY, saya bisa menganalogikan mereka berdua seperti dalam film The Queen's Gambit. SBY adalah Vasily Borgov, jawara catur dunia dari Rusia, dan Basuki adalah Beth Harmon, seorang prodigi catur yang mampu meningkatkan visualisasi taktik caturnya setelah dia meminum obat penenang. Vasily Borgov adalah pecatur dunia yang merasa tidak ada orang yang akan mampu mengalahkannya, sampai kemudian dia harus bermain catur melawan Beth Harmon dan kalah. Ocehan AHY dan sikap SBY selama ini saya analogikan seperti sikap Vasily Borgov karena sifat sombong mereka. Di Rapimnas Partai Demokrat kemarin, AHY sempat keluar-keluar tentang pencapaian bapaknya SBY semasa menjadi Presiden Indonesia. Di sisi lain, Menteri PUPR kita ditugaskan Presiden Jokowi untuk mewakilinya pada acara groundbreaking Tol Gilimanuk Mengwi di Bali. Pada sambutannya, Pak Bas menggunakan istilah genre musik untuk mengungkapkan cepat atau lambatnya pembangunan. Jadi kalau ini sebelum saya resmikan groundbreaking, saya ingin minta betul pada Pak Tito bahwa penyelesaian hanya 90 kilo. Saya ingin mengikuti irama jegok tadi. Irama jegok tadi itu rock and roll. Tapi kalau diselesaikan 7 tahun 90 kilo itu keroncong itu. Saya ingin mengikuti irama jeglok tadi. Irama jeglok tadi itu rock and roll. Tapi kalau diselesaikan 7 tahun 90 km itu keroncong. Sebagai kata terakhir, Basuki sedikit menyentil masa lalu. Dia mengatakan, Ibu dan Bapak sekalian, harapan saya terakhir, mudah-mudahan ini hanya sekali ini groundbreaking. Nggak ada groundbreaking lagi. Sekali ini groundbreaking, jalan selesai. Oke? Jadi ada beberapa jalan tol yang dulu itu groundbreakingnya sampai 4 kali baru kita selesaikan. Jadi saya berharap jalan tol 96 kilo ini hanya sekali ini di groundbreaking, dan akan kita kembali lagi peresmiannya nanti tahun 2025. harapan saya terakhir, mudah-mudahan ini hanya sekali ini groundbreaking. Nggak ada groundbreak lagi. Sekali ini groundbreaking, jalan selesai. Ada beberapa jalan tol yang dulu itu groundbreakingnya sampai 4 kali, baru kita selesaikan. Jadi saya berharap jalan tol 96 km ini hanya sekali ini di groundbreaking, dan kita akan ketemu lagi di peresmiannya nanti tahun 2025. Mantap. Skakmat dan bidak Raja SBY pun tak bisa bergerak, mati. Kata kuncinya hanya 2, yaitu jalan tol yang dulu dan baru kita selesaikan. Artinya sudah 4 kali groundbreaking, mangkrak. Akhirnya Menteri PUPR di bawah perintah Presiden Jokowi yang menyelesaikannya. Noh, AHY mau bilang apa sekarang? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.